Pemirsa, kelompok separatis teroris Papua menyerang para pekerja PT Palapa Timur Telematika yang tengah mengerjakan proyek Tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. 8 dari 9 pekerja meninggal dunia akibat penyerangan. Penyerangan kelompok separatis teroris Papua ke pos pekerja PT Palapa Timur Telematika atau PTT di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua diketahui dari pantauan kamera pengawas tower. Lokasi kontak senjata berjarak 15 km dari lokasi 8 karyawan PTT dibunuh. Satu-satunya pekerja yang selamat, Nelson Sarera, berusaha memberitahukan adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Sementara Polres Puncak membentuk tim untuk menuju ke lokasi kejadian guna membantu proses evakuasi serta penyelidikan lebih lanjut. Dan pemirsa, untuk membahas terkait konflik separatis teroris Papua sudah bergabung bersama kami pengamat militer dan intelijen yang juga Ketua Bidang Hankam dan Siber Partai Perindo, Susaning Tias Kertopati. Selamat malam, Mbak Nuning. Selamat malam, Mbak Anissa Dasuki. Baik, Mbak Nuning, KKB ini semakin tidak terkendali. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita perhatikan pola KKB itu mereka mulai memunculkan diri jelang mereka berulang tahun. Tapi sekarang sudah semakin tidak terkendali, tidak melihat bulan dan tidak melihat waktu. Kira-kira apa yang kurang dari penanganan pemerintah kita di Papua, Bu? Kalau saya melihat begini, segala macam pendekatan, baik pendekatan sosiologis, pendekatan ekonomi, pendekatan keamanan, sudah dilakukan pemerintah pusat melakukannya dengan sedemikian rupa ya. Tetapi kan kalau kita dalam melihat daerah konflik ini, di mana kelompok separatis teroris Papua ini dikatakan merajalela, kita tentu harus day by day kita melakukan analisa, simulasi, dan lain sebagainya, sehingga perubahan-perubahan apapun yang kita baca di lapangan itu harus menjadi tindakan utama dalam menghadapi itu semua. Kalau saya melihat begini, apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada saat beliau fit and proper di Komisi 1 bahwa penanganan Papua itu akan lebih humanis, itu saya rasa bagus ya. Tetapi dalam satu sisi yang lain tentu tidak bisa hanya humanis saja tanpa mengedepankan pengelolaan data serta analisa dan kemudian penjagaan peningkatan keamanan itu kepada daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai ekonomi, lalu kemudian masyarakat sipil ya, pekerja sipil, tentu itu harus juga menjadi satu perhatian. Kalau kita melakukannya secara humanis, tetapi di sisi yang lain di Papua juga masih mengedepankan hal-hal seperti penembakan secara bebas dan lain sebagainya, atau kalau mereka tidak mau dikatakan itu dari kelompok separatis teroris Papua, mungkin ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip ingin mengadu domba antara pemerintah dan kelompok mereka. Memang dalam hal ini perlu adanya pengelolaan intelijen, lalu kemudian antisipasi dalam melihat perang gerilya yang dilakukan oleh kelompok teroris separatis Papua ini. Ini kan mereka tidak melakukannya dengan perang secara berhadap-hadapan. Mereka melakukannya secara gerilya. Oleh karenanya tentu apa visi dari Panglima TNI itu meningkatkan peran secara humanis dalam penanganan Papua, tidak bisa hanya humanis saja, juga ada pendekatan yang lebih sehingga pengamanan terhadap masyarakat sipil, baik itu masyarakat pendatang maupun masyarakat tentu orang Papua asli juga dapat terjamin, begitu Mbak Anissa.
Baik, Mbak Nuning, Anda baru saja menulis ada 7 hal yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah Indonesia sebagai resolusi konflik di Papua. Apa 7 poin itu apa yang paling penting yang harus digarisbawahi oleh pemerintah? Jadi resolusi konflik itu memang tidak mudah karena pasti di situ ada variabel-variabel yang betul-betul secara rinci itu harus dilakukan semacam penelitian, penyelidikan ya. Itu yang pertama saya sampaikan adalah dialog kepada kepada pihak yang anti NKRI. Nah, di sini juga disertakan adanya satu antisipasi perang cyber yang ada. Karena sudah semua orang tahulah terjadi perang cyber di Papua. Jadi ada post-truth, lalu kemudian ada hate speech kepada pemerintah yang sah, juga berkelindan seperti mengadu domba dan lain sebagainya, itu harus ditangani. Kenapa saya katakan dialog kepada orang yang anti NKRI di sana itu juga penting, sehingga kita mengetahui apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, begitu. Apabila ada kekurangan penanganan dari pemerintah pusat, ya itu harus langsung dibenahi gitu. Jadi pemerintah pusat pun juga tidak boleh bersikukuh mengatakan sudah benar. Jadi kalau misalnya ada masukan-masukan yang tentunya membutuhkan perbaikan, itu harus cepat dilakukan. Juga dialog dengan yang pro NKRI. Nah, di sana ada ribuan masyarakat adat. Jadi masyarakat adat ini tentu memiliki satu kebiasaan yang berbeda. Walaupun sama-sama orang asli Papua. Yang di gunung saja dengan yang di pantai tentu berbeda. Sehingga hal itu harus menjadi satu analisa dengan berbagai macam variabel yang ditemukan. Gitu. Kalau saya yakin BIN daerah, yaitu BINDA, sudah melakukan juga penggalangan tentu untuk NKRI ya, tetapi mungkin perlu peningkatan penggalangan sehingga semakin banyak yang pro kepada NKRI gitu. Adapun di luar negeri misalnya Benny Wenda dan teman-temannya itu memprovokasi orang-orang yang ada di Papua itu supaya tidak mempan lagi begitu. Dan kalau kita lihat perkembangannya juga kelompok-kelompok yang ada sekarang dari kelompok separatis teroris ini lebih pragmatis ketimbang ideologis. Nah itu dia, Mbak Nuning. Sebenarnya Ya. apa yang di poin ke-7 di tulisan Anda yang baru saja saya baca, Ya. Mbak Nuning, ini mereka ini lakukan aksinya berdasarkan pragmatisme, bukan lagi niat awal, yaitu masalah ideologi. Sebenarnya kepentingan apa saja sih yang mereka kejar? Ya bisa saja mereka ingin mendapatkan satu keuntungan secara material gitu ya. Justru itu selalu saya sampaikan bahwa harus cepat diketahui siapa yang sebenarnya mengelola mereka, pimpinan mereka, lalu embrionya apa. Itu kan ini adalah yang saya sampaikan itu menengarai. Jadi oleh karenanya harus segera temukan embrionya itu bagaimana gitu, embrionya itu apa gitu. Jadi mereka tentunya juga sama saja ingin mendapatkan keuntungan material gitu. Toh di sana di Papua juga kita juga melihat bahwa berbagai macam kepentingan itu ada di sana gitu. Baik. Jadi harus ada pendekatan kepada tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat. Itu baik yang pro NKRI maupun anti NKRI, demikian. Baik, Mbak Nuning, semua negara ini hampir semua negara punya masalah dengan gerakan separatisme. Di Indonesia bahkan ada di beberapa wilayah. Apa yang bisa kita pelajari dari negara lain soal penanganan separatisme ini? Iya, tentu kita bisa melihat ya, apa yang terjadi juga di Spanyol, lalu kemudian di Inggris ya, dengan Irlandia begitu ya. Tentu kita harus sebenarnya, saya pernah menyatakan bahwa ini harus ditetapkan bahwa ini adalah kelompok separatis sehingga pihak
luar juga apabila kita melakukan satu tindakan itu tidak dikatakan kita melanggar HAM begitu. Jadi memang penyelesaian ini harus sesuai dengan hukum nasional maupun internasional. Jadi harusnya yang saya sampaikan itu jangan disederhanakan lah ya keadaan yang ada di Papua, karena banyak sekali orang sudah mengatakan sudah berlangsung lama berganti presiden tetap saja masih ada masalah yang ada di Papua. Nah, kebetulan saya mendapatkan berita juga dari satu media massa bahwa kepala suku Puncak kepala suku Kabupaten Puncak yaitu Abeloni Tabuni itu mengutuk keras tindakan yang kemarin itu karena di situ juga ada putranya begitu. Nah, ini kan kita lihat sendiri bahwa tidak semua orang Papua itu menyetujui adanya tindakan yang dilakukan oleh KSPT ini. Baik, Mbak Nuning, sejauh ini seperti apa sih maintain pemerintah Indonesia terhadap warga Papua yang pro NKRI? Kalau saya melihat begini, tentu yang dilakukan oleh TNI, Polri, serta BINDA itu sudah sedemikian rupa melakukan satu pendekatan-pendekatan, di mana pendekatan itu juga merupakan satu apresiasi terhadap mereka yang pro kepada NKRI. Tetapi sebenarnya yang menangani Papua itu kan bukan melulu hanya TNI, Polri, dan BIN. Yeah. Tetapi juga ada berbagai macam departemen. Di situ ada departemen sosial, pendidikan, dalam negeri, dan lain sebagainya. Itu harusnya secara terintegrasi, itu melihat apa yang peran aktif dari departemen mereka itu yang ada di Papua dalam menangani masyarakat Papua. Begitu. Misalnya, ada mereka merasa kurang atau timpang dibanding dengan pendidikan yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu kan Menteri Pendidikan harus turun gitu. Tidak bisa melihat bahwa sudah baik-baik saja di Papua. Nah, ini subordinasi yang ada di Papua itu harus melapor secara jujur gitu. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Demikian juga Departemen Sosial dan macam-macam seluruh KL itu sebenarnya serta-merta mengurus Papua dengan seksama. Kalau pendekatan Pak Jokowi sih sudah bagus, pendekatan ekonomi, lalu pendekatan sosial dan lain sebagainya begitu. Baik, termasuk ke pembangunan juga ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Mbak Nuning Susaningtyas Kertopati, pengamat militer dan intelijen telah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Polemik tidak dicantumkannya nama Presiden Soeharto saat serangan umum 1 Maret dalam Kepres Hari Penegakan Kedaulatan Negara terus bergulir. Selengkapnya akan kami bahas usai jeda.